Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Akbar Pratama, NPM saya 230 21024. Saya dari jurusan S1 Perbankan Syariah kelas A IAIN Metro. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber dan dasar hukum Islam untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah usul fikih. Dasar hukum yang disepakati yaitu sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dasar hukum Islam kurang lebih ada 11. Dasar hukum yang disepakati ulama ada 4, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Dasar hukum yang tidak disepakati oleh ulama ada 7, istihasan, masalahah, mursalan, istahab, syaruman qabalna, mazhub, sahabi, sad azariyah. Untuk memudahkan, lihat skema dua ini. Al-Quran sebagai dasar dan sumber hukum Islam yang pertama. Menurut bahasa Al-Quran berarti bacaan, dan menurut ilmu usul fikih, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab dan terkategorikan beribadah jika membacanya. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira, di Mekah pada tahun 611 Masehi dan berakhir di Madinah pada tahun 633 Hijriah. Al-Quran turun selama kurun waktu 22 tahun berapa bulan. Surat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq, dan yang terakhir kali terdapat perbedaan pendapat. Menurut sebagiannya ulama adalah ayat 281 surat Al-Baqarah. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran mencapai 3 ajaran pokok. Ajaran yang berkenan dengan akidah seperti tauhid, malaikat, hari akhir, dan lain-lainnya. Ajaran yang berkenan dengan akhlak, al-hakam, al-kulikiyah, seperti tuntutan bergaul secara sopan, tutur kata yang baik. Di ajaran yang berkenan dengan perbuatan, seperti tuntutan kewajiban dan larangan perbuatan sesuatu. Dari ajaran inilah kemudian timbul ilmu fikih dan usul fikih. Adapun hukum amaliyah terdiri dari 2 cabang. Yang pertama hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara hamba dengan Tuhannya, seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Hukum yang kedua adalah hukum muamalah, yaitu hubungan yang mengatur hamba dengan hamba, seperti jual beli, menikah, dan lain-lain. Abdul Wahab Khalaf merinci macam ayat Al-Quran yang berhubungan dengan hukum muamalah sebagai berikut. Hukum keluarga seperti proses akad nikah, talak, rujud, idah, warisan, dan lain-lain. Terdapat dalam Al-Quran sekitar 70 ayat. Hukum perdata seperti utang piutang, perjanjian, sewa menyewa, jual beli, dan lain-lain. Terdapat di dalam Al-Quran sekitar 70 ayat. Hukum pidana seperti pembunuhan, perzinahan, pencurian, perampokan, tindakan kekerasan, dan lain-lain. Terdapat pula dalam ayat Al-Quran sekitar 30 ayat hukum bacaan seperti peradilan, kesaksian, sumpah, barang bukti, dan lain-lain. Dan terakhir terdapat dalam Al-Quran surat sekitar 13 ayat hukum ketatanegaraan, ketentuan yang berhubungan dengan pemerintahan seperti mengatur hak pribadi dan hak masyarakat. Selanjutnya, sunnah secara bahasa berarti perilaku seseorang baik, berperilaku yang baik ataupun yang buruk. Adapun menurut istilah, al-sunnah adalah segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik merupakan ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Pengertiannya adalah hadis yang berisi perkataan-perkataan yang berlangsung diucapkan oleh Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Hadis atau sunnah aqwaliyah dicirikan dengan ungkapan yang khas, yaitu diawali dengan kalimat Rasulullah bersabda atau aku mendengar Rasulullah bersabda. Berikut adalah beberapa contoh hadis qauliyah. Hadis yang pertama tentang doa Nabi bagi orang yang mendengarkan, menghafal dan mendengarkan ilmu. Semoga Allah memberi kebaikan kepada orang yang mendengarkan suatu hadis dari kami, kemudian ia hafal dan menyampaikannya kepada orang lain, yaitu hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, hadis tentang bacaan atau ucapan ringan yang disukai Allah. 2 kalimat yang ringan diucapkan tetapi berat timbangan kebaikan. Keduanya disukai Allah yang Maha Penyayang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Sebaik-baiknya kamu orang yang belajar Al-Quran mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Fiyah hadis atau sunnah fiyah berarti hadis yang berbentuk penyataan sahabat yang menggambarkan perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam. Ciri khas dari hadis atau sunnah fiyah adalah selalu didahului dengan pernyataan-pernyataan berikut. Adalah saya melihat Rasulullah. Berikut ada beberapa contoh hadis sunnah yang termasuk dalam kategori hadis fiyah.
Hadis tentang sholat Nabi di atas kendaraan. Dari Jabir berkata bahwasanya Rasulullah pernah sholat di atas tunggangannya. Kemana saja tunggangan itu menghadap, apabila beliau hendak fardu, ia turun dan menghadap ke kiblat. Hadis riwayat Muslim. 2. Hadis tentang sholat Rasulullah menjelang wafatnya. Sesungguhnya Hafsah, istri Nabi Muhammad SAW berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah melakukan sholat sambil duduk sehingga ia melakukannya menjelang wafatnya setahun atau 2 tahun. Takiriyah, hadis atau sunnah takiriyah adalah yang berupa ketetapan Nabi SAW atau persetujuan Nabi SAW atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya. Berikut adalah contoh hadis takiriyah, di antaranya adalah yang pertama, hadis tentang daging biawak. Dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa pada suatu hari Nabi SAW disuguhi makanan dari daging dahab sejenis biawak. Beliau tidak memakan, sehingga Khalid bin Walid bertanya, apakah biawak ini haram? Nabi menjawab, tidak, hanya saja binatang ini tidak ada di daerah kaumku. Makanlah karena itu halal. Khalid berkata, segera aku memotong dan memakannya, sedang Rasulullah menyaksikanku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.